Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya Kak Tika akan memimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali beribadah datang kepada Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam namamu, haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita menyebutkan ayat emas kita yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik, kita ulang lagi sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik adik-adik, Kak Lis dan Kak Tika undang semua adik-adik berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, kasih itu sabar. Oke adik-adik, lebih sungguh lagi memuji Tuhan karena kasih Tuhan kepada kita itu seperti sungai yang mengalir.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, kita sekali lagi memuji Tuhan. Katakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sekali lagi ya menyebutkan ayat emas kita hari ini. Terdapat di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, terdapat di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik semuanya, Kak Tika dan Kalis persilakan untuk adik-adik semua duduk kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pujian kita yang berkata, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi,
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni. Lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, lebih sungguh. Oke adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tadi kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah kiranya pujian kami memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk manis, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik semuanya. Shalom adik-adik semuanya. Kita kembali bertemu di dalam ibadah Sekolah Minggu Online GTI Bukit Zaitun. Adik-adik tadi semuanya sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik sudah duduk manis, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, baik Alkitab di handphone maupun Alkitab kertas. Nanti orang tuanya bisa membimbing anak-anaknya juga ya untuk melihat firman Tuhan yang akan dibacakan. Nah adik-adik, kita sudah berdoa firman Tuhan. Hari ini Kak Eli ingin berbicara tentang masih dalam suasana Paskah. Minggu lalu Kak Tika bercerita tentang Paskah. Kak Eli berharap semua adik-adik mengingat Paskah adalah tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, bahwa Dia bangkit, Dia hidup menebus segala dosa kita. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam, ayo mari kita buka sama-sama. Buka Alkitabnya. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 39 tadi dikatakan bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Nah temanya hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Adik-adik semua, Kak Eli ingin bertanya nih kepada semua adik-adik yang ada di rumah, pasti bisa menjawab. Nanti jawabannya bisa berikan kepada orang tua kita masing-masing ya. Menurut adik-adik, apa artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kak Eli ada beberapa video dari pendapat teman-teman sekolah minggu kita. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Menurut Jevan, apa artinya mengasihi Tuhan? Artinya mengasihi Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan menuruti firman-firman-Nya.
Arti mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya, mau melakukan kehendaknya, serta mengasihi orang. Nah, yang pertama adik-adik, yaitu hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Coba ayo kita buka di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Mari kita sama-sama baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, mengasihi Tuhan itu dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan itu dengan akal budi kita. Adik-adik, coba kita kembali buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Nah, adik-adik, ketika mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan akal budi, kita juga harus ingat bahwa mengasihi Tuhan itu adalah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Kita tahu ya adik-adik, perintah Tuhan itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 20. Nanti orang tua bisa membacakannya untuk anak-anak kita semua. Nanti mintakan baca untuk dari orang tua kita ya. Apa sih isi dari Keluaran 20? Di situ ada perintah Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat. Nah, 10 hukum Taurat itu isinya apa? Jangan membunuh, itu perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini akan sesama kita, jangan berbohong, jangan berdusta. Apalagi kita harus menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua. Kita harus menyembah satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Tidak boleh menyembah yang lain. Itu perintah Tuhan adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 tadi. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kita bisa beribadah. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang mau beribadah. Ingat beribadah, oh sekarang hari Minggu, aku harus beribadah. Selain beribadah, bagaimana lagi menyenangkan hati Tuhan? Kita berdoa. Anak-anak Tuhan harus ingat berdoa. Jangan hanya doa mau makan, doa mau tidur, doa mau belajar. Tidak ya, kita bisa berdoa untuk keluarga kita. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bisa berdoa untuk kota Batam. Kita juga bisa berdoa untuk orang yang sedang kesusahan dan doa-doa yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu kan hukum yang pertama adik-adik, yaitu mengasihi Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 tadi dikatakan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Berikut juga akan ada video dari beberapa teman kita tentang mengasihi sesama. Mari kita saksikan. Kalau menurut Jevan, apa artinya mengasihi sesama? Mengasihi sesama artinya menolong atau membantu orang yang kesusahan dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Mengasihi sesama adalah peduli terhadap orang lain dan mau Nah, di situ adik-adik, Kak Eli ingin bertanya, siapakah sesama kita? Kita harus tahu dulu dong siapa sesama kita itu. Sesama kita itu yang pertama adalah saudara kandung kita. Siapa saudara kandung kita? Ada adik, ada kakak kita, ada abang kita, ada paman, ada tante, ada om, ada kakek nenek dan yang lainnya. Itu sesama kita. Sesama kita yang kedua adalah teman-teman seiman.
Teman-teman seiman itu yaitu yang sama-sama Kristen. Meskipun dia gerejanya lain, tetapi sesama itu adalah anak-anak Tuhan juga. Kita juga harus mengasihi mereka. Sesama yang ketiga siapa lagi? Yaitu orang lain yang berbeda dengan kita. Contohnya kita kan Kristen. Kita kan punya teman nih, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Katolik, dan juga ada yang lainnya. Itu kan berbeda dari kita. Nah, itu adalah mengasihi sesama kita, adik-adik. Jadi adik-adik, mengasihi sesama itu coba buka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, itu jelas firman Tuhan. Bagaimana cara mengasihi sama kita? Berbuat baik kepada semua orang, terutama orang-orang yang seiman dengan kita. Berbuat baiknya bagaimana Kak Eli? Contohnya, kalau temanmu di sekolah lupa bawa pensil atau lupa bawa pena, kamu pinjamkan dong penanya, nanti diingatkan lagi, diambil lagi penanya. Atau temanmu sedang mengalami kesedihan, kamu tanya, kamu hibur dia, jangan sedih ya, Tuhan Yesus itu baik, dia akan memberkati kita. Nah, itu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Lalu yang kedua, buka di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Mari baca bersama. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, di situ dikatakan kita harus mengasihi musuh kita. Dengan arti kita harus menghormati orang lain, adik-adik. Bagaimana cara menghormati orang lain? Ketika ada teman-teman kita yang beribadah agamanya yang lain, kita harus menghormati mereka. Kita tidak boleh pasang musik kuat-kuat lalu kita joget-joget, tidak boleh. Itu namanya kita tidak menghormati mereka. Contohnya ketika mereka juga puasa, kita tidak boleh makan di depan mereka. Itu juga namanya menghormati orang lain. Lalu yang ketiga, mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, mengasihi sesama itu tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Siapapun dia, adik-adik, kita tidak boleh melakukan kejahatan, ataupun kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan apa ayo? Kebaikan. Ya benar ya adik-adik ya. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya apa melakukan kejahatan? Contohnya waktu kita bermain nih, dia curang, lalu kita mau balas dia. Aku juga mau curang karena dia kemarin curang sama aku. Nah, kita nggak boleh membalasnya adik-adik. Contohnya juga waktu bermain-main kesenggol, kan nggak sengaja. Nanti aku balas lagi dia, aku senggol balik. Jangan. Firman Tuhan katakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik semua, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita, bukan hanya untuk adik-adik, tetapi juga untuk Kak Eli. Kita harus betul-betul mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah melakukan perintahnya dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi kita sudah baca ya, perintahnya apa? Itu banyak di dalam Keluaran 20, 10 hukum Taurat. Menyenangkan Tuhan itu apa? Beribadah, berdoa, baca Alkitab, ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu mengasihi sesama juga seperti itu adik-adik. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain, kita memuliakan nama Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Kesimpulannya dari firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan dan sesama hari ini adalah ketika kita mengasihi Tuhan, ini penting adik-adik. Kita katakan, aku mengasihi Tuhan. Ayo, siapa dari kita yang pernah melihat Tuhan?
Pasti tidak pernah kan? Sama, Kak Eli juga tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi kita punya iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan itu ada. Kita katakan, aku mengasihi Tuhan yang tidak pernah saya lihat. Tetapi kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu artinya BOHONG, besar, bohong. Itu bohong adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, kita juga harus mengasihi sesama kita yang kita lihat. Tadi kita sudah belajar ya, sesama kita itu siapa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kak Eli berharap kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, Kak Eli akan ingatkan kembali untuk ayat emas kita bulan ini. Adik-adik pasti sudah hafal kan? Nah, untuk orang tua, jika anak-anaknya sudah hafal, bisa memberikan videonya ke nomor WhatsApp yang sudah kita tentukan masing-masing ya. Oke, ayat emasnya adalah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengajar kami tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami Tuhan. Karena kami percaya itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama, kami juga percaya Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kami dan Tuhan akan menjagai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan minggu depan pertemukan kami kembali untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.